Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, sebelumnya nama saya adalah Dr. Kalina Isabella, spesialis penyakit dalam yang merupakan mahasiswi dari program studi Pasca Sarjana Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Dan saat ini saya berprofesi sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Balimed Karangasem, Bali. Pada kesempatan kali ini, dalam membuat video ini, saya berharap agar siapapun yang menonton video ini dapat lebih memahami atau mengenal sebuah program yang disebut dengan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba yang biasa juga disingkat dengan PPRA. Program ini sendiri sebenarnya didasari oleh kekhawatiran WHO yang sudah menjadikan resistensi antimikroba merupakan sebuah krisis kesehatan global yang sudah dicanangkan sejak tahun 2013, di mana pada tahun 2013 WHO sudah menemukan adanya 70.000 kasus resistensi antimikroba yang tidak dapat ditangani dengan antibiotika apapun, antimikroba apapun tidak dapat menangani infeksi tersebut. Dan ternyata jumlah itu semakin lama semakin meningkat dan diperkirakan oleh WHO pada tahun 2050 di mana bahwa akan tercatat sebanyak 100 juta kasus infeksi yang tidak dapat ditangani oleh antimikroba jenis apapun. Tentunya ini menjadi masalah besar karena dengan tidak dapatnya disembuhkan infeksi bakterial dengan antimikroba apapun tentunya akan meningkatkan morbiditas dan tentunya juga angka mortalitas. Beberapa sumber lainnya yang sudah saya baca juga menyatakan bahwa kecepatan dari terjadinya resistensi antimikroba ini tidak diimbangi dengan ditemukannya antimikroba baru, sehingga WHO mencanangkan program ini dengan tujuan agar setiap rumah sakit atau setiap sarana kesehatan itu dapat membentuk suatu program untuk mencegah semakin meluasnya resistensi antimikroba, sehingga diharapkan terjadi perlambatan untuk terjadinya suatu resistensi antibiotika masif yang akan menyebabkan mortalitas yang lebih tinggi terutama pada pasien-pasien imunodefisiensi. Sehingga program ini pun sudah menjadi suatu program nasional yang harus diterapkan di setiap rumah sakit. Dan program ini tentunya harus diikuti. Jadi program PPRA ini tidak hanya sendirian dari pihak klinisi atau pihak dokter saja atau perawat saja atau bagian mikrobiologi klinis saja, tidak. Tapi biasanya tim PPRA sendiri merupakan sebuah tim di mana di situ terdapat dokter, perawat, instalasi farmasi, dan juga tentunya adalah yang terakhir adalah pihak laboratorium. Dalam hal ini adalah laboratorium mikrobiologi klinik. Nah, pentingnya empat pilar ini, terutama empat profesi ini untuk mampu bekerja sama untuk mencegah terjadinya resistensi antimikroba yang semakin berat. Yang pertama mungkin kita bahas dari pihak dokter sendiri. Pihak dokter menjadi salah satu elemen yang paling penting karena para dokter inilah yang sebenarnya meresepkan obat-obat antimikroba, sehingga penting juga bagi para dokter untuk rasional untuk dalam memberikan antibiotika, dimana kita tahu sendiri pemberian antimikroba atau antibiotika yang sama saja itu dibagi menjadi 3, yaitu antimikroba yang diberikan sebagai antimikroba profilaksis, empirik, dan juga definitif. Antibiotika profilaksis sendiri biasanya kita kenal dalam proses perioperatif, biasanya diberikan sebelum, sesaat, dan juga maksimal 24 jam setelah dilakukan tindakan operasi, di mana itu harus disesuaikan dengan tujuan agar tidak terjadi infeksi lekooperasi pada pasien-pasien yang belum mengalami infeksi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah antibiotika empirik, di mana pasien yang mengalami klinis infeksi dan curigai penyebabnya adalah infeksi bakterial, kita berikan antibiotika yang sesuai dengan memang pola kuman dari center tersebut. Nah, biasanya pemberian antibiotika empirik ini kita harapkan tidak lebih dari 48-72 jam. Dan yang terakhir adalah antibiotika definitif, yaitu pemberian antibiotika yang sudah disesuaikan dengan
dengan hasil dari sensitivity test dari spesimen sesuai dengan jenis infeksi pada pasien tersebut. Nah, kemudian sehingga dalam memberikan 3 jenis antibiotika tersebut, para dokter harus paham, harus rasional dengan pemberian yang tepat pada pasien-pasien tersebut. Kemudian yang kedua adalah pihak kita bicarakan adalah pihak perawat ya. Kenapa penting? Karena pihak perawat sendiri merupakan elemen penting karena mereka yang ketika setelah meresepkan obat masuk ke farmasi, kemudian yang selanjutnya memberikan obat tersebut adalah perawat. Yang memberikan, menginjeksikan semuanya adalah perawat. Sehingga timing pemberiannya harus tepat, rutenya harus tepat, dosisnya tepat, dan tidak ada kesalahan dalam pemberian antibiotika. Kemudian elemen ketiga yang saya sebutkan tadi adalah pihak farmasi. Kenapa pihak farmasi penting? Karena dia harus meng-cross check dari apa yang sudah diresepkan oleh dokter. Apakah antibiotika tersebut dosisnya kira-kira tepat atau tidak? Ada sesuatu yang rasanya aneh atau tidak dalam pemberian antibiotika tersebut. Kemudian yang paling penting lagi adalah sudah berapa hari antibiotika tersebut, karena sering sekali pemberian antibiotika itu tidak dengan target yang jelas sehingga durasinya terlalu panjang yang justru akan menyebabkan resistensi kepada antimikroba karena pemberian durasi yang terlalu panjang dengan target yang tidak jelas. Kemudian yang keempat itu adalah elemen yang paling penting yang mungkin tidak seluruh center memilikinya, yaitu adalah laboratorium mikrobiologi klinik. Kenapa hal ini penting? Seperti kita tahu pada kasus-kasus infeksi, sebenarnya sebelum kita memberikan antibiotik, kita sudah harus mengambil spesimennya. Misalnya pada pasien-pasien yang kita curigai infeksi paru-paru, sehingga kita sudah mengambil spesimen sputum atau dahaknya sebelum kita berikan antibiotika, sehingga dapat diperiksa jenis kumannya apa, antibiotika apa yang masih sesuai. Nah, itu menjadi peran penting laboratorium mikrobiologi klinik dalam pemberian antibiotika yang rasional, karena dengan pengambilan spesimen yang lebih awal, dikeluarkannya hasil sensitivity test yang lebih cepat, sehingga sesuai target tadi bahwa pemberian antibiotika empirik hanya 48 hingga 72 jam, kemudian akan dilanjutkan dengan terapi antibiotika yang bersifat definitif, atau mungkin kita hentikan jika memang secara klinis pasien sudah baik. Tuh. Kemudian setelah 4 pilar itu, apalagi yang paling penting? Yang paling penting adalah tentang review pemberian antibiotika. Biasanya untuk tim PPRA sendiri, biasanya dalam kurun waktu tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, mereka akan melakukan review. Apakah pemberian antibiotika di suatu rumah sakit atau suatu center kesehatan itu sudah tepat atau tidak. Biasanya reviewer itu terdiri dari 2-3 orang. Biasanya tidak hanya dari satu profesi tertentu, biasanya digabung ya. Nah, untuk reviewer sendiri biasanya ada beberapa hal yang harus mereka lakukan. Mereka akan mereview pertama, pemberian antibiotika itu rasional atau tidak, perlu atau tidak. Karena tidak semua jenis infeksi perlu memberikan antibiotika tentunya. Pertama, rasionalitas ya sudah dijelaskan. Kemudian timing pemberian antibiotika itu tepat atau tidak. Seringkali yang terjadi adalah ketika pasien datang tidak diberikan antibiotika, kemudian setelah 2-3 hari kondisi memburuk baru diberikan antibiotika, sehingga itu juga harus menjadi perhatian. Kemudian setelah timing, durasinya tepat atau tidak, dosisnya tepat atau tidak, rute pemberiannya tepat atau tidak. Kemudian setelah itu direview dan dilaporkan. Nah, sehingga dari pelaporan tersebut kita dapat melihat apakah dalam suatu center rumah sakit ini sudah rasional atau tidak, sudah tepat atau tidak dalam pemberian antibiotika, sehingga hal itu dapat dilaporkan dan dapat dievaluasi lebih lanjut. Yang dievaluasi di sini bukan hanya sekedar dokter yang meresepkan, tapi juga pihak-pihak lain yang terkait. Nah, program bersama ini diharapkan tentu dapat berlangsung dengan berkesinambungan sehingga program WHO ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, sehingga tidak terjadi morbiditas dan mortalitas yang meningkat pada pasien-pasien yang mengalami infeksi. Baik, mungkin saya harapkan sebuah video singkat ini dapat membuka wawasan kita semua mengenai tentang resistensi antimikroba yang sudah menjadi masalah medis atau krisis global sebenarnya oleh WHO. Dan bagi siapapun yang menonton video ini, diharapkan
agar mampu ketika suatu saat meresepkan antibiotika berpikir secara lebih rasional lagi, apakah antibiotika yang diresepkan itu sudah sesuai atau tidak, tepat dosisnya atau tidak, tepat durasinya atau tidak, dan yang paling penting rasional atau tidak dalam kita memberikan antibiotika pada seorang pasien. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih tentunya, dan saya juga mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata saya mungkin dalam pembuatan video ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.